Oke, ini disuruh opening sama Mas Adi. Sini dong Mas Adi. Jadi hari ini, malam ini perjalanan akan berlanjut. Masih bersama Mas Adi nih. Dan kita bakalan naik kereta api yang saat ini menjadi rekor ya. Kereta dengan rute terjauh. Mengalahkan kemarin itu sempat Gajayana ya. Gajayana yang paling jauh. Sekarang dikalahkan sama kereta api ini. Kita dari ujung barat di daerah operasi 1 Jakarta akan menuju ke ujung timur. Ya nggak ujung banget sih, tapi daopnya daop ujung, daop 9. Kita akan menuju ke Jember dengan kereta api yang baru, kereta Pandalungan. Sebagaimana di stasiun-stasiun besar yang lain, di stasiun Gambir ini juga sudah menerapkan 2 macam pemeriksaan boarding pass dan identitas ya. Jadi arek-arek bisa dengan cara yang lama, dengan mencetak boarding pass ke dalam rupa kertas atau dengan aplikasi KAI Access, berarti mencetak e-boarding pass, atau dengan menggunakan face recognition gate. Arek-arek tinggal registrasi 1 kali, biasanya dibutuhkan kartu tanda penduduk, dan entah itu scan sidik jari atau foto wajah ya. Nanti tinggal masuk tanpa mencetak apapun, mendeteksi wajah kita sudah terekam ya data-datanya. Apakah kita ini calon penumpang yang berhak masuk atau yang belum. Kita mau coba face recognition di Gambir. Yupi. Tara, Pandalungan akan disiapkan di jalur 2. Oke, tadi. Tadi udah melakukan boarding. Tadi masuk ya, udah mencoba fasilitas face recognition di stasiun Gambir, sudah tersedia juga, dan kita sekarang naik ke lantai teratas stasiun Gambir. Pandalungan di jalur 2. Dan boardingnya itu enak banget ya. Kita nggak perlu nunjukin KTP lagi dan lain-lain, sehingga tidak perlu takut KTP-nya hilang atau ketinggalan. Ini dia, Rek. Kereta Gemlodak Gajayana yang waktu itu saya naiki dari stasiun Gambir juga, tujuan akhir Malang, yang pada masanya menjadi kereta dengan jarak yang rutenya terjauh, yang kini sudah dikalahkan oleh kehadiran kereta Pandalungan ya. Ini Gajayana yang rangkaiannya saya naiki waktu itu, saya naik di eksekutif 7. Kereta mahal. Sampai jumpa Gajayana, semoga selamat sampai tujuan di stasiun Malang. Dan saat ini saya sudah berada di lantai teratas stasiun Gambir. Di Jakarta ada 2 stasiun utama keberangkatan kereta ya, stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Gambir buat yang kastanya menengah ke atas, kalau Pasar Senen itu rata-rata menengah ke bawah. Bisa ngeliat Monas lagi, terus saya sudah standby di peron jalur 1 dan 2. Karena nanti rangkaian kereta Pandalungan akan disediakan di jalur 2. Kita tunggu kedatangannya ya. Datangnya hampir bersamaan ya, antara kereta Argo Parahyangan dari Bandung
dan rangkaian kereta Sembrani dari arah Jakarta Kota yang akan melayani perjalanan penumpang dari Gambir sampai ke Pasar Turi. Padahal ya, dulu kereta ini terbilang cukup sering saya naiki ya, tektokan doang, kadang dari Bandung, Jakarta, balik lagi ke Bandung. Tapi sekarang kayak merasa udah lama banget gitu ya, nggak naik Argo Parahyangan lagi. Kapan kira-kira kita ke Bandung lagi dari Jakarta, naik Parahyangan? Ada penjahat datang. Ada penjahat datang. Orang ngapain ini? Ada tambahan partner in crime ini. Tolong. Tolong. Apa kabar Pak Alif? Ya, fansmu. Saya fansnya Pak Sultan. Yeah. Oh, selamat datang kami ucapkan kepada para penumpang kereta Argo Semeru, kereta yang pada tanggal 1 Juni juga turut diresmikan. Ya, sudah tiba di stasiun tujuan akhir. Dari keberangkatannya di Surabaya Gubeng via jalur selatan. Nih, Semeru ini pakai rangkaian stainless steel ya, nih. Kayaknya bakalan rolling-rollingan dia modelnya dengan kereta Bima. Anggap aja ini kereta Bima pagi ya, karena rutenya sama tapi dia berangkat pagi, sedangkan Bima berangkat sore. 12 menit menjelang keberangkatan kereta Pandalungan, rangkaiannya katanya masih di sekitar stasiun Juanda. Ya ginilah kalau naik dari Gambir ya, jalurnya terbatas, jadi kereta yang mau berangkat dari sini tuh ya harus mampirnya cuma singkat banget, jadi kayak kurang gitu waktunya untuk nge-review keluar masuk kereta ke sono ke sini tuh kayaknya ya udah habis waktu aja. Karena udah segera diberangkatkan lagi. Paling punya waktu 8 menit doang ini. 8 menit bisa ngerekam apa pula? Masuk, duduk, berangkat. Udah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, rangkaian kereta Pandalungan, satu dari 5 kereta baru yang di-launching tanggal 1 Juni 2023. Datang dari arah Jakarta Kota, masuk di jalur 2 stasiun Gambir. Saatnya masuk ke dalam kereta Pandalungan. Saya akan naik di eksekutif 8 tapi pintunya terkunci. Kita numpang lewat di eksekutif 7. Dan ini dia eksekutif 8. Ye. Di sini, Rek. So, Pandalungan memulai perjalanan dari Gambir tepat sesuai jadwal jam 8:05. Dan coba lihat aja, lihat pelan, saya nggak mencet apapun. Kenapa ini kursinya bisa rebahan otomatis? Apakah saya disuruh tidur selama 14 jam dan 40 menit ke depan? Ya opo rek.
Ini baru juga berangkat, tapi first impressionnya udah nggak enak, dikasih kereta rusak. Ini padahal ya K109 Gajayana, tapi sudah dicomot macam-macamnya. Pertama pintu otomatis, yang kedua tutup rak bagasi. Lihat, polos, hilang. Ya wis lah. Pandalungan. Apalagi mas? Ini baru juga berangkat, udah disuruh komplain coba. Kayak mana ini? Mohon perhatian, selamat malam pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Pandalungan. Keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Jember. Perkenalkan, saya Aris sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Kereta api Pandalungan nantinya akan berhenti di stasiun Cikarang, Terisi, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Bang, Jateng, Krombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Jember. Dalam satu rangkaian kereta Pandalungan terdiri dari satu pembangkit, satu kereta makan, dan ada 8 kereta eksekutif ya. Kebetulan saat ini saya berada di eksekutif 8 yang posisinya ada di paling belakang. Nah, dalam satu kabin kereta eksekutif ini mampu menampung 50 penumpang dengan konfigurasi kursinya 22. Eksekutif 8 dalam satu rangkaian ini merupakan satu-satunya eksekutif yang yang tampakannya ala pesawat ya, dengan jendela kecilnya, karena ini tahun 2009 Gajayana. Dan apa ya, ya tadi arek udah lihat sendiri lah ya, kenapa sih kursi saya bisa mundur sendiri nih, otomatis nggak saya apa-apain. Mungkin nanti kalau ada petugas saya bakalan bilang deh, nggak tahu nanti dapat solusi atau enggak ya. Karena memulai perjalanan dari Jakarta itu sudah malam ya, diberangkatkan dari Jakarta juga udah jam 8 malam. Kereta Pandalungan akan mengarungi perjalanan akan menempuh perjalanan dalam gelap itu mungkin sekitar 9-10 jam ke depan. Besok itu rencana mungkin sudah bisa melihat matahari itu sekitaran jam 6 kali ya, di sekitaran stasiun Lamongan. Jadi dari Jakarta sampai mungkin menjelang Lamongan suasananya bakalan gelap. Jadi kalau gelap nggak banyak yang bisa direkam ya. Oke Ray, jadi barusan pas ada pemeriksaan penumpang oleh Bapak Kondektur dan timnya, saya sempat sampaikan keluhan saya ya, bahwa kursi nomor 11 Bravo sandarannya bisa mundur otomatis tanpa ditarik tuasnya. Dan saya dapat solusi sementara boleh pindah di nomor 12A katanya. Tadi juga teknisinya bilang sih katanya mungkin bisa diperbaiki tapi dibongkar, dan itu mungkin makan waktu juga. Dan dari Pak Kondektornya sendiri bisa menyampaikan bahwa saya sementara bisa menempati kursi nomor 12A karena Mas Adi kan di 11A ya, biar nggak terlalu jauh juga dari Mas Adi gitu. Nah rupanya tadi setelah saya pindah ke kursi nomor 12A, nggak lama Bapak teknisinya kembali ke eksekutif 8 ke kursi saya di 11B dan dicoba untuk diperbaiki, dan ya sekarang saya sudah bisa menempati kursi saya lagi. Kursinya udah nggak rebahan otomatis lagi ya, dan terima kasih untuk solusinya, untuk kerja cepatnya. Pokoknya terima kasih sudah merespon komplain dengan sangat baik. Ya. 2 orang mas? 2 orang? Sama sebelah saya.
Terisi. Sekitar jam setengah 10, kru restorasi Mas Prama membagikan fasilitas selimut. Nih, fasilitas selimut ini hanya ada di perjalanan kereta eksekutif pada malam hari ini. Kebetulan Pandalungan ini satu rangkaiannya full eksekutif, jadi semua penumpang akan mendapatkan fasilitas selimut ini nih. Sudah dicuci dan sterilisasi. Mohon tinggalkan selimut ini di tempat duduk Anda. Jadi ini dipinjami ya, bukan untuk dibawa pulang. Buat saya sama Mas Adi nanti. Sekitar jam setengah 10-an, pencahayaan di dalam kabin diubah ke dalam mode malam. Jadi suasananya sedikit temaram meskipun masih istilahnya belum seremang-remang mode malam biasanya ya kalau dibandingkan dengan kereta stainless steel. Sebenarnya kereta seri tahun 2009 ini punya ambient light di bawah rak bagasi kabin, itu warnanya kuning. Ini bakal lebih cakep kalau yang samping-samping ini juga lebih redup. Ini mati ya, ini lebih redup, dan yang dinyalakan yang samping ini lebih terasa mewahnya sih, tapi ternyata nggak diatur demikian ya. Saat ini perjalanan kereta Pandalungan berhenti di stasiun Terisi. Di sini kita dijadwalkan singgah sampai dengan 12 menit. Tapi karena kita terlambat 4 menit, sisanya mungkin sekitar berapa tuh? 9 menitan ya? Atau berapa? Hitung sendiri deh. Kita ketemu sebuah kereta dan kita akan menantikan kereta Pandalungan ini untuk disusul sama Raja Utara. Coba. Rupanya ini kereta Matarmaja dari Malang tujuan Pasar Senen. Jalur 3 dari arah barat berjalan langsung kereta api Argo Anggrek. Mohon untuk penumpang kereta api Pandalungan harap jangan terlalu mendekati jalur 3. Jalur 3 berjalan langsung kereta api Argo Anggrek. Ya, beginilah ya nasib berangkat di jam-jam ramai keberangkatan kereta juga dari arah Jakarta. Yang berangkat duluan siapa, yang nyampe duluan siapa. Ngebutnya bener-bener nggak ada dosa ya, namanya juga Raja Utara. Saat ini dalam perjalanan Anda telah tiba di jalur 1 stasiun Jatibarang. Perjalanan Pandalungan maju 2 petak dari stasiun Terisi tadi. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun JTB Jatibarang dan kita dijadwalkan untuk singgah selama 11 menit. Tiba di sini tepat pada waktunya. 11 menit ke depan ini kenapa lama singgahnya? Karena lagi-lagi kita bakalan disusul oleh kereta Argo, kereta mahal. Namanya Argo Lawu. Rasa-rasanya kembali merasakan sensasi naik Bangunkarta disusul Argo Lawu di Kutoarjo, atau waktu itu naik Majapahit ya, juga disusul 2 kali, Argo Bromo Anggrek dan Argo Lawu. Ya, lagi-lagi harus mengalah ya, sabar.
Hatiku sedih sekali. Kereta kesayangan menyusul dan mengalahkan Pandalungan. Aduh. Perhatian pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cirebon. Dengan mencatatkan waktu kedatangan lebih awal 2 menit, kereta Pandalungan tiba di stasiun Cirebon. Jadwal singgah di stasiun ini sebenarnya 5 menit aja, tapi karena dapat tambahan bonus waktu 2 menit, kita boleh mampir di Cirebon selama 7 menit. Tadi kayaknya di sebelah kita ketemu sama Gumarang kali ya, soalnya kayak ngeliat rangkaian bisnis gitu. Kayaknya seru nih, kita cari cemilan malam di kereta restorasi. Ini adalah eksekutif 5, di depannya kereta makan. Jeng jeng. Tombol pintu otomatis katanya. Cakep bener. Dah. Lihat di sini ada musolanya cakep banget. Mari kita beli sesuatu. Ada bakso enak, masih ada nggak? Bakso enak ada. Oh, 1 ya? Ada tambahan lain kah? Teh boleh deh, teh panas 1 ya. Bakso sama teh panas 1 ya. Iya. Silakan ditunggu, kamu ditunggu ya. Terima kasih. Permisi Pak. Ya, makasih. Oh yeah. Nyew. Oke, saat ini saya sudah berada di kereta restorasi, kereta makan di rangkaian KA Pandalungan. Bener-bener dibikin takjub ya, dapat kereta makan semewah ini. Lightingnya cakep banget, terutama ini malam hari, jadi aura lightingnya tuh lebih keluar, vibes mewahnya dapat banget. Dan karena tadi Mas Adi sudah duluan sama temennya, jadi saya setengah 12 malam nyampe di kereta makan. Tadi kayak berasa belum lapar gitu ya, sore-sore tadi. Terus tiba-tiba tengah malam gini mulai berasa perlu mengunyah sesuatu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngemil, beli bakso enak ya, nggak pengen makan yang terlalu berat juga. Dan kita bakalan upacara minum teh malam ini di kereta makan yang super mewah ini. Cakep bener ini. Di sini selain penuh dengan lighting, ambient light yang cakep, warnanya warm dan mewah. Ini banyak finishing kayu ya, profil kayu. Ini kursi dan mejanya juga memadai banget, banyak. Ada berapa deret ini, kanan kiri. Warnanya juga ya, pemilihan warnanya cakep. Terus ini finishingnya ala marmer gitu, mejanya sangat leluasa buat simpen makanan. Sampai speechless deh, mau ngomong apa lagi tentang kereta makan ini ya, cakep banget, serius deh. Oh ya, oke, ya. Terima kasih. Tambahan lain? Gitu dulu aja. Jadi 40 mau pakai non tunai barangkali? Boleh pakai QR ya? Iya. Boleh.
panas berbuah di dalam kabin kereta makan yang sejuk. Kayaknya perpaduannya cakep banget, pas banget tuh. Nggak bisa berkata-kata lagi deh. Meskipun udah tengah malam ya, tapi ada satu hal yang nggak boleh terlupakan dalam setiap perjalanan. Ayo jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kalian. Mari ngeteh. Perpaduan juga yang cakep banget ini. Perpaduan yang cakep banget juga ini maksudnya. Naik kereta makannya mewah banget, ditemani segelas teh premium hangat. Setelah tadi dari kereta makan mewah terus kembali ke eksekutif 8 tuh kayak habis dari kayangan turun ke bumi nggak sih? Kereta makannya dibikin cakep banget ya, mewah banget, pintunya juga otomatis, tapi kabin kereta penumpangnya masih gini-gini aja. Bahkan kereta eksekutif tahun 2009 yang saya naiki ini dulu sebenarnya punya pintu otomatis juga, tapi sudah berganti menjadi pintu manual. Ya, berharapnya semoga nanti kereta eksekutif juga akan punya tampilan kayak kereta makan yang tadi ya. Cakep banget tuh itu tadi, bener serius. Toilet di kereta Pandalungan X Kajayana ini hanya ada satu di salah satu ujung aja, dan toiletnya cukup lega. Di sini pakai kloset duduk, ada wastafel, hand dryer, lighting yang cakep, ada dispenser sabun, tisu gulung, itu jet shower dan tombol flash, serta tempat sampah. Sudah finishing modern lah ya. Nice. Saat ini kereta Pandalungan sudah tiba di stasiun Tegal. Awalnya cukup banyak ya, 11 menit, dan ditambah jadwal singgah yang sesuai jadwalnya itu 3 menit, jadi kita akan berhenti di Tegal selama 14 menit. Di belakang saya nampak ada Puong, nggak tahu kereta apa tapi ya. Ini dapat di ujung paling depan, ketemu Puongnya, rangkanya di belakang. Kira-kira kereta apa ya? Nah loh, di sebelah sini ada kereta mau datang juga. Apa ini? Udah Puong-Puong. Jadi kereta Pandalungan di stasiun Tegal ini rupanya juga bertemu dengan kereta api Argo Sindoro dengan nomor KA13 ya. Sekarang Sindoronya kayaknya jadi agak banyak itu jadwalnya. Kok jam segini berangkat lagi ke Gambir ya berarti ya. Kereta New Image. Ada yang mau naik?
baru dapat info ya dari Mas Adi bahwa yang ada di sisi kanan kereta Pandalungan ini adalah Harina rupanya. Lagi unloading barang, itu ada bagasi di depan. Ini Harina dari Pasar Turi tujuan Pendang, stasiun Bandung. Karena mode malam kan pencahayaan di kabin otomatis diredupkan ya. Di sini sih ada lampu baca, tapi tidak berfungsi. Eman-eman banget ya. Pandalungan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang Gang Jateng tepat pada pukul 2:42 menit. Kita sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Tibanya juga awal 10 menitan lah ya. Dan jadwal singgah di sini itu 6 menit, jadi lumayan membuat panjang durasi singgah di stasiun ini. Jadi total 16 menit. Saya agak susah tidur, jadi berusaha istirahat juga, cuman sekedar ala-ala aja doang merem-meremnya. Jadi wah, udah gampang Semarang. Dan ya masih cukup segar meskipun udah badan juga. Itulah ya, naik kereta api Penglam itu kayaknya lebih double capeknya daripada perjalanan siang kalau saya gitu. Kalau pada saat kedatangan kereta Pandalungan di Semarang Tawang tadi, jalur 1 terisi KA Majapahit yang sudah berangkat kembali ke Pasar Senen. Kini jalur 1 kembali terisi dengan kedatangan KA Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi. Jadi ceritanya memang begitu meninggalkan Semarang langsung berusaha untuk istirahat ya, karena memang perjalanannya itu cukup jauh dan panjang. Jadi kalau nggak istirahat itu kayaknya bakalan capek dan teler banget. Meskipun nggak bisa istirahat total, tapi lumayan bisa terlelap beberapa saat. Dan setelah menempuh beberapa jam yang perjalanan malam dan gelap, akhirnya pemandangan di luar sudah mulai nampak, sudah pagi, dan kita masih punya sisa waktu perjalanan sekitar 5 jam ke depan untuk menikmati perjalanan di hari terang, bisa menikmati pemandangan.
Tadi terakhir turun itu di Semarang Tawang, terus istirahat, terus habis itu mager, dan sekarang baru turun dari kereta lagi setelah KA Pandalungan, tiba di Surabaya Pasar Turi. Dari sini kita mengakhiri rute jalur pantai utara ya, karena nanti kita akan beralih menuju ke arah Surabaya Gubeng ke selatan dan seterusnya. Kita tiba di Surabaya Pasar Turi, mungkin pas lokomotifnya masuk itu on time ya, jam 6:41. Tapi pas saya turun ini udah jam 6:42. Kita dijadwalkan singgah di sini 7 menit. Mataharinya cakep banget, cerah. Meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi, kita melalui jalur menuju ke arah Surabaya Gubeng itu bener-bener yang relnya mepet sama pemukiman warga ya. Kayak yang begitu buka pintu itu langsung ketemu rel. Apalagi kalau pas ada kereta lewat gini, deng, langsung. Nggak kebayang sih seperti apa rasanya ya tinggal di pemukiman yang mepet banget sama rel. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kereta apa namanya? Pandalungan dari Surabaya Pasar Turi ini berjalannya pelan-pelan banget ya, sempat berhenti juga dan akhirnya tiba di Surabaya Gubeng sudah terlambat cukup banyak. Dari waktu singgah selama 7 menit mungkin hanya tersisa sekitar 2 atau 3 menit doang nih di Surabaya Gubeng. Wow, tiba-tiba ada kereta beginian. Apa pula? SDT. Oh, Mutiara Selatan. Kesukaannya Mas Adi. Mutiara Selatan nih. Ini kereta dari Bandung. Temennya Lodaya. Yo, Kereta dari Bandung. masuk. Ayo, buruan aku ketinggalan. Ya kan? Jangan. Pandalungan rupanya berhenti Wonokromo pula. Pokoknya tadi gara-gara di Gubengnya terlambat, jadinya jadwalnya berantakan lah. Gak tahu ini udah telat berapa ya nyampe Wonokromonya. Seneng mainan tombol. Kembali ke kereta restorasi lagi. Iya, hah? Kenapa? Ada makanan apakah? Ada pop mie, siomi, Pop mie ya? odeng. Iya udah. Apa odeng ya? Apa? Pesan apa? Pesan di mana ini? Pagi-pagi orang pada nyari sarapan, larinya ke kereta makan semua. Tapi ambience-nya lebih enak yang semalam ya, lighting-nya lebih dapat, vibes-nya lebih dapat. Sekarang ya cakep juga sih, cuman lebih cakep vibes semalam sih. Tapi vibe malam tuh kayak fine dining tau. Iya, bagus banget, mewah. Jadi semalam tuh aku bilang, Mas,
habis dari KM balik ke kabin penumpang itu kayak dari kayangan turun ke bumi. So, ini jauh-jauh ke kereta restorasi. Cuman kebagian sarapannya mie instan pagi-pagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Daripada perut kosong, mending ada isinya ini. Tapi yang penting nih masih bisa diselamatkan biar bisa upacara minum teh pagi ini. Upacara minum teh pagi ini spesial ditemani Pak Sultan yang minumnya teh instan. Iya. Jadi minuman saya, makanan saya semua seperti instan. Rame coy. Pak Alif juga, cuman belionya cappuccino-nya belum ada. Oh belum, baiklah. Beliau coffee person ya? Nah, ini Morning coffee nanti. Morning coffee person. Morning coffee person. Oke. Karena masih ada sisa teh premiumnya, dibawalah ke eksekutif 8 dan kita melanjutkan upacara minum teh seperti biasa. Semalam juga udah ya. Ini teh yang kedua, teh premium kedua di kereta Pandalungan. Jangan lupa setiap perjalanan kalian budidayakan upacara minum teh. termasuk teh buah. Yuk. Teh pucuk kapan-kapan upacaranya? Enggak, enakan teh seduh hangat gini loh. Persiapan merapat stasiun Bangulo. Yibi, kita sudah tiba di stasiun Bangil. Ini ketemu sama Rangga Jati ya kayaknya ya. Pakai puang kinclong banget. Di sebelah sana juga ada kereta angkutan Batu Balas ya. Kita telah berapa menit ya? Kayaknya setelah sekitar 1 atau 2 menitan sih. Wow, lagi ngisi. Sisi sebelah kiri menuju ke Jember dan nampaknya kita sudah memasuki daerah operasi 9 Daop yang paling ujung yang ada di Pulau Jawa. Saya udah naik kereta Pandalungan ini sekitar 12 jam lebih ya, tapi saya kayaknya lupa belum membahas tentang makna penamaan KA Pandalungan ini. Jadi berbekal berburu lewat Mbak Google, saya menemukan satu informasi bahwa kata Pandalungan ini bisa jadi diadopsi dari kata Pendalungan yang merupakan subsuku Madura yang mendiami wilayah ujung timur Pulau Jawa. Bisa dimaknai juga bahwa Pendalungan ini itu merupakan dalam budaya Madura merupakan tapal kuda, atau dalam budaya Jawa itu artinya bukan artinya disebut bangwetan, yang merupakan pemaknaan tapal kuda itu sebagai sebuah kawasan itu yang terdiri dari Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, terus apa lagi ya, Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, termasuk Jember yang menjadi tujuan akhir perjalanan kereta Pandalungan ini. Tapi kalau ada arek-arek yang punya informasi yang lain, boleh banget di-share ya, siapa tahu bisa memberikan tambahan pengetahuan buat saya dan yang nonton video ini. Tapal kuda ya. Oh ya, saat ini kereta Pandalungan lagi berhenti di Pasuruan, berarti kita sudah masuk wilayah tapal kuda berarti ya. Oke. Jalan lagi coy. Cuman berhenti 2 menit saja.
Tadi saya sudah membahas mengenai pemaknaan dari nama Pandalungan. Yang berikutnya bakalan saya mention fasilitas apa aja sih yang didapat selama perjalanan naik kereta Pandalungan ini. Jadi review yang abis ini saya share merupakan review untuk eksekutif 8, kereta eksekutif tahun 2009 yang saya naiki di perjalanan saat ini. Jadi kalau arek-arek membeli satu tiket kereta Pandalungan kelas eksekutif, arek-arek akan berada di dalam kabin yang tentu saja sudah berpenyejuk udara dan mendapatkan jatah satu kursi. Kebetulan kursi di eksekutif 8 ini kayaknya kursi asli bawaan eksekutif 2009. Hanya saja warna covernya sudah disesuaikan, diseragamkan dengan warna kursi yang ada di eksekutif stainless steel. Setiap kursi dilengkapi dengan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan di sisi kanan atau kiri penumpang. Kemudian ada juga footrest atau sandaran kaki yang bisa disesuaikan tingginya sesuai dengan kebutuhan penumpang. Kemudian kita cek dari atas, ini ada rak bagasi. Rak bagasi kabin di sebelah atas, sayangnya tutupnya udah dilepas jadi polosan aja. Tapi ada juga rak bagasi kabin yang letaknya di ujung-ujung dekat pintu keluar kabin. Kemudian ke bawah ada lampu baca yang sayang sekali sudah tidak berfungsi. Terus selain itu ada jendelanya sudah dilengkapi dengan gorden ya, lumayan untuk menghalau panas atau silau cahaya dari luar. Kemudian agak ke bawah lagi kita bisa menemukan meja kecil di setiap sisi jendela, dilengkapi juga dengan sumber kelistrikan atau power outlet yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Terus setiap kereta juga dilengkapi dengan toilet. Kebetulan untuk eksekutif 8 tahun 2009 ya, ini armadanya, toiletnya hanya ada satu di salah satu ujung saja. Terus apalagi, saya lupa mention TV. Ada TV tapi off, gelap. Saya nggak nonton apa-apa juga. Kalaupun tayang juga kayaknya nggak akan saya tonton sih. Terus apalagi, udah ya, itu doang. Kalau untuk layanan makanan terpaksa area-area harus membeli sendiri, baik itu datang langsung ke kereta restorasi atau melalui layanan Prama dan Pram yang keliling, atau bisa juga dengan aplikasi KAI Akses menu Rail Food. Udah, itu aja sih yang bisa saya mention mengenai fasilitas di kereta eksekutif Pandalungan. Eksekutif 8 menggunakan armada seri tahun 2009, urutan yang ke-7 Depo Malang. Ini rangkaian X Gajayana, tentu saja konstruksi jendelanya kecil-kecil ala jendela pesawat ya. Sebenarnya kalau perjalanan malam sih nggak terlalu ngaruh, tapi kalau perjalanan pagi atau siang gini baru kerasa sih bahwa jendela kecil-kecil kayak gini itu jadi kurang memberikan view yang leluasa. Jadi kayak yang ya udahlah segini doang, sempit gitu loh area jangkauan pandangannya. Bisa digedein nggak sih? Di remote gitu jadi gede. Tapi beruntungnya sini bening, masih beruntung ini bening ya, daripada udah kecil burem. Berapa tuh? 8.59 ya. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Probolinggo. Kita datang awal 3 menit, lumayan. Jadwal singgah di sini itu 5 menit. Jadi ya lumayan ya, 8 menit di stasiun Probolinggo, stasiun yang jarang-jarang saya samperin. Selamat pagi, Mas. Pagi. Udah tidur yang keberapa? Aduh, ngantuk ya. Ya wis. Oke, sok. Loh, Pak Sultan mau kemana itu? Wih, tak kunciin lo pintunya. Kabur dia.
Ngomongin soal perjalanan naik kereta api, lagi-lagi tidak bisa terlepas dari harga tiket. Jadi berapa kira-kira harga tiket untuk perjalanan full dari Jakarta sampai ke Jember naik kereta Pandalungan kelas eksekutif? Nah, untuk keberangkatan semalam ya, itu hanya tersisa di subkelas AA, harganya 660.000 full trip. Tapi sebenarnya PT Kereta Api Indonesia itu menetapkan batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas eksekutif ada di subkelas C, di KA Pandalungan ini harganya Rp580.000. Sedangkan batas tertinggi kelas eksekutif itu ada di subkelas AC, untuk kereta api Pandalungan mencapai Rp700.000. Tapi beruntungnya saya ya, selama bulan Juni ini kan PT Kereta Api Indonesia ngadain tarif promo ya sebagai sarana promosi kereta baru. Nah, harga promonya itu hanya Rp300.000. Kuota promonya terbatas, itu biasanya informasi mengenai promo di-share lewat sosial media KAI 121, dan saya menjadi salah satu penumpang yang berhasil dan beruntung memperoleh harga tiket promo kereta Pandalungan seharga Rp300.000. Dibandingkan dengan subkelas yang terendah, saya menghemat Rp280.000. Dibandingkan dengan subkelas yang tertinggi, Rp400.000 berhasil saya hemat. Senang ya, semoga PT Kereta Api Indonesia rajin-rajin bagi-bagi promo lagi. Keretanya Mas Adi mau nge-vlog dulu. Yo, gimana? Pandalungan tiba di stasiun singgah terakhir, stasiun Tanggul. Kita tiba Ya. on time, berhenti di sini 4 menit, dan kita ketemu sama apa? Ini Sri Tanjung dari Ketapang Ya, tujuan kereta ke- favoritnya Mas Adi. Ya, Mantap Kolong jiwa. Puyangan. Nanti kita naik Sri Tanjung full trip ya. Sekitar 15 menit terakhir perjalanan kereta Pandalungan, bisa saya simpulkan pengalaman pertama saya ini awalnya agak ngebetein ya. Semalam dapat kursinya agak-agak error. Kemudian pas masuk ke kereta juga waktu masih di Gambir itu belum terlalu kerasa sejuk. Tapi kesini-kesini mulai merasakan nyamannya perjalanan ini. Kursi sudah dibetulin, udah dibenerin, jadi udah nyaman lagi.
sepi, kemudian semakin kesini perjalanan AC juga semakin sejuk, jadi nggak masalah. Overall, kereta eksekutif 8 yang saya naiki ini nyaman. Memang sebelumnya adalah salah satu armada terbaik ya, meskipun sekarang sudah tidak seprima pada masa jayanya. Suspensinya masih tolerable lah, masih bisa diterima. Tadi AC juga sudah aman, kemudian kebisingan kalau pintu tertutup itu cukup baik begitu, tapi kadang pintunya suka kebuka sendiri karena nggak rapat nutupnya, jadi kadang bocor noise dari luar masih kerasa. Tapi ini pengalaman baru buat saya, naik kereta Pandalungan dengan gelarnya kereta terbaru, rute terjauh ya. Senang sekali, hampir menuntaskan perjalanan ini. Meskipun tidak di hari perdananya, tapi nggak masalah. Semoga dengan nonton video ini, arek-arek mendapatkan informasi yang berguna, terutama buat arek-arek yang ingin mencoba perjalanan yang sama. Dan kita sesaat lagi akan segera tiba di tujuan akhir di daerah operasi 9, Stasiun Jember. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Pandalungan akan segera tiba dan berhenti di tujuan akhir Stasiun Jember. Terima kasih atas percayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan tujuan akhir Stasiun Jember. Selamat datang di ibu kota daerah operasi 9, Stasiun Jember. Ngemeng-ngemeng Pak Sultan mana? Oh, ini dia. Silakan Paduka Raja Sultan. Senang sekali di pengalaman perdana saya naik Pandalungan ini, kita sehat selamat tiba di tujuan akhir Stasiun Jember dan menuntaskan perjalanan 14 jam 40 menit. Perjalanannya sangat panjang, 910 km dengan kereta terbaru, kereta dengan rute terjauh. Mantap kali. Kita sudah sukses tiba di Jember dan terima kasih untuk rekan seperjalanan saya, sudah lama tidak berkolaborasi dan ini bakalan masih berlangsung sampai beberapa hari ke depan kita collab. Dan terima kasih juga buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya, nantikan Mas Adi di perjalanan yang berikutnya. Bye bye. Pamit.